Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, dan salam multikultur. Kembali lagi di S Tokara, dan sebelumnya perkenalkan nama aku Sabrina. Oke, jadi judul kita hari ini adalah peran agama dalam membangun etika dan moral remaja di Indonesia sekarang ini. Oke, hari ini kita mendatangkan tamu spesial ya. Di sini ada Ilham sebagai perwakilan agama Islam, kemudian ada Katika perwakilan agama Kristen, dan ada Riko dari mahasiswa dan Angel yang galangan hadir. Oke, gimana kabarnya nih guys? Jadi sehat, alhamdulillah. Puji Tuhan, baik sampai sekarang. Oke, buat Riko sama Angel sendiri gimana nih? Kuliah aman? Masih aman, masih bisa melakukan aktivitas yang baik lah. Sejauh ini kuliahku aman-aman aja sih. Sebelum kita masuk ke topik, aku mau tanya nih sama Riko sama Angel, gimana sih tanggapan kalian tentang remaja yang minim akal etika dan moral? Kalau dari aku sendiri, kita ini kan mahasiswa ya, jadi kita bakal ketemu sama orang yang banyak di satu tempat. Terus kita juga bakal ketemu sama sifat dan kepribadian yang beda-beda. Jadi kemungkinan besar kita bakal ketemu sama orang yang punya etika dan moral yang minim. Betul banget, aku setuju sama si Angel. Dan aku pernah melihat dan membaca berita ya mengenai kasus di mana seorang mahasiswa itu mukul dosen karena namanya itu gak disebutin. Dan dia itu kondisinya masih di akhir semester kan. Dan pada saat masa perkuliahan, dia itu datang pakai celana pendek sama kayak kaos biasa gitu kan, nggak bergerak dan nggak sesuai sama standar perkuliahan. Dan dia itu pas akhir kelas dia pengen kayak emosi, namanya nggak dipanggil sama si dosen, jadi dia pukul gitu ke dosennya itu, dan sangat kejadian itu sangat miris. Oke, aku setuju sih kalau emang tipe orang tuh beda-beda ya. Tapi agak serem juga ya kalau sampai mahasiswa pukul dosen ini. Nah, dari Ilham sama Katika sendiri gimana tanggapan kalian? Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Seharusnya mahasiswa tersebut menyelesaikan masalah dengan suasana hati dan pikiran yang dingin, dan jangan menyelesaikan masalah dengan hati dan pikiran yang panas, dan langsung melampiaskan emosinya secara langsung. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Nasihati aku." Beliau bersabda, "Jangan marah." Lalu beliau berucap berulang, "Jangan marah." Ya, pada intinya sama, bahwa apa yang sudah dikatakan Ilham itu sama seperti apa yang akan saya katakan. Tapi kalau dalam Kristen ada sebuah ayat di Mazmur 37 ayat 8, "Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati, jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan." Seharusnya mahasiswa tadi itu harus mendinginkan kepala terlebih dahulu, baru menyamperi dosen, lalu berbicara dengan baik. Karena di Efesus 4 ayat 2, "Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu." Oke, jadi dari agama sendiri tuh semua sama ya, mengharuskan kita tuh untuk sabar, untuk mengontrol emosi gitu. Tapi nggak usah jauh-jauh ke perasaan deh. Sekarang tuh banyak banget gak sih kayak anak muda yang gaya pacarnya itu bisa dibilang tuh barbar. Ya meskipun nggak semua, tapi sebagian besar tuh kayak gitu. Dari Riko sama Angel gimana tanggapannya? Dan yang aku lihat juga memang sekarang ini kayak teman-teman yang pacaran itu kayak udah melebihi batas wajarnya gitu. Kayak contohnya mohon maaf aja, kayak teman-teman yang berhijab itu kayak udah nggak bisa jaga jarak gitu sama pasangannya. Masih kayak pacaran zaman sekarang itu kayak lebih barbar gitu kan. Dan contohnya mohon maaf bagi perempuan muslim yang pakai hijab itu kayak nempel-nempel gitu kan, gak enak dipandang. Jadi ya mohon maaf banget, kurang etika dan moral gitu loh. Juga sering ya ketemu orang kayak gitu, entah itu ketemu langsung atau di sosial media gitu. Nah, kalau dari Riko sama Angel pernah nggak sih ketemu orang kayak gitu? Dan juga menurutku ya banyak banget lah remaja-remaja sekarang kalau pacaran itu di kampus maupun di luar kampus, kayak di tempat nongkrong itu kayak lebih gimana ya, lebih nempel gitu loh, kayak dilihat orang itu kayak nggak enak banget gitu loh menurutku ya. Iya, bener-bener bukan cuma barbar, tapi mereka tuh kayak kalau di tongkrongan merasa kayak punya dunia sendiri gitu, kayak berdua-berduaan, kayak rangkul-rangkulan.
Waduh, sampai bawa-bawa dunia lain gitu ya. Kayaknya kita perlu suara rumah kosong seru ini kayaknya ya. Oke, jadi dari Ilham sama Kartika sendiri pasti kan ada orang yang pacaran dengan waktu beribadah lah. Kalian sendiri pernah nggak sih kayak tegur gitu? Kalau menegur, kita lebih dari itu. Kita harus mengingatkan bahwa di gereja ataupun mungkin di masjid, perbuatan-perbuatan seperti itu tuh tidak boleh dilakukan. Kalau mungkin di gereja berpegangan tangan, lalu berbicara dengan pasangan dengan nada yang tinggi atau suara yang keras, itu akan mengganggu ibadah yang akan berlangsung. Saat melakukan ibadah di masjid antara laki-laki dan perempuan memang tidak saling berdekatan dan dipisah. Mungkin kalau keluar masjid seperti saat selesai sholat Jumat, yaitu yang cewek menunggu yang cowoknya selesai sholat Jumat menunggu di mobil atau di motor. Nah, seperti itu memang sering terjadi saat ini. Kalau zaman sekarang ini kan kita tahu ya kalau anak muda tuh kayak minim banget gitu dari pandangan agama. Gimana sih solusinya? Kalau dalam Kristen kita ada perkumpulan remaja yang biasanya diikutin pastinya dengan anak-anak remaja yang muda-muda. Terus di dalamnya itu ada kakak-kakak rohani yang siap pastinya untuk berbicara dengan anak-anak remaja ini agar hal seperti ini itu tidak terjadi lagi. Karena dalam Ibrani 10 ayat 24-25, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan ibadah kita seperti yang biasa dilakukan oleh orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang Tuhan yang mendekat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Seharusnya mahasiswa tersebut menyelesaikan masalah dengan suasana hati dan pikiran yang dingin, dan jangan menyelesaikan masalah dengan hati dan pikiran yang panas, dan langsung melampiaskan emosinya secara langsung. Karena Rasulullah SAW bersabda, nasihati aku. Beliau bersabda, jangan marah. Lalu beliau berulang, jangan marah. Oke, mungkin dari Riko sama Angel ada tambahan apa nggak nih? Untuk sekarang sih masih belum, dan juga terima kasih buat perwakilan agama dari masing-masing agama Islam dan Kristen sendiri. Kami sebagai mahasiswa dapat pencerahan juga mengenai etika dan moral dari para remaja zaman sekarang. Dan terima kasih sekali lagi. Menurut saya juga udah jelas ke materi yang disampaikan oleh narasumber kita. Oke, mungkin dari Kartika sama Ilham sendiri ada tambahan nggak nih? Kalau dari saya pribadi, kayaknya sudah cukup yang saya sampaikan tadi. Saya sudah cukup, sangat jelas yang sudah saya sampaikan. Oke, sekian podcast pada hari ini. Saya mewakili narasumber teman-teman, mohon maaf apabila ada salah tutur kata. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya.